Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 483. Melarikan diri. Namun, setelah itu Chen Menglu pun membuka matanya dengan besar. Hanya terdengar sebuah suara, pedang samurai yang ada di tangannya dalam seketika hancur. Bilah pisau terjatuh di lantai. Untungnya dia khawatir kalau Qin Lang akan memiliki teknik pembunuhan saat bahaya, oleh karena itu dari awal dia sudah duluan menghindar ke samping, atau Qin Lang akan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, maka konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Jelas-jelas tusukan itu sudah mengenai tangan kiri Qin Lang. Namun Qin Lang malah terlihat baik-baik saja dan pedang samurai itu malah terbelah menjadi 3 lawannya benar-benar adalah seorang transformer. Harus diketahui bahwa pedang samurai itu bisa memotong emas dan perak. Di saat Chen Menglu terkejut, telapak tangan Qin Lang sudah sampai ke depan lawannya. Chen Menglu hanya merasa dirinya seperti didorong oleh barang yang seberat ratusan kilo. Tidak berdaya dan mundur sendiri, hanya saja dia sudah melewati latihan berat bertahun-tahun. Di saat berbahaya, dia tetap bisa tenang, tangannya sambil mengayunkan pisau, sambil menggunakan tenaga untuk mendorong pintu kamar. Bersiap-siap untuk melarikan diri. Wush! Qin Lang terbang ke depan, sepasang tangan mengepal, sebuah bayangan cahaya tiba-tiba berubah menjadi bentuk pisau dan langsung terbang ke arah Chen Menglu. Ah! Chen Menglu berteriak kesakitan, darah segar keluar dari bahunya, dia menggerang, kakinya terlihat tidak mengurangi kecepatan dan langsung menendang pintu kamar hingga terbuka dan keluar dengan cepat. Musuhnya terlalu kuat, dirinya kewalahan juga sangat lazim, sekarang hanya bisa melarikan diri, tidak ada pilihan lain lagi. Qin Lang tersenyum, setelah itu dia pun ikut keluar. Sudah begitu malam, dia tidak ingin terlalu mengeraskan suara, atau seluruh rumah pasti akan dihancurkan oleh serangannya. Di dalam rumah masih ada beberapa guru lain, sebaiknya jangan membangunkan orang lain. Di lapangan sekolah, Chen Menglu memegang luka di bahunya dan berlari dengan cepat. Lawannya terlalu mengerikan. Dia melihat sendiri bahwa lawannya bisa mengubah udara menjadi pisau. Ini adalah tahap yang hanya bisa dicapai oleh seorang master alam transformasi. Selama hidupnya, pertama kali dia gagal membunuh. Selain itu, bisa menyelamatkan diri atau tidak juga adalah sebuah pertanyaan. Qin Lang mengikuti Chen Menglu tanpa tergesa-gesa, tetap berjarak 3-5 langkah dari Chen Menglu. Namun saat ini tiba-tiba muncul sebuah kejadian. Di depan Chen Menglu ada 2 bayangan hitam yang sedang bermesraan. Di bawah lampu kuning terlihat murid laki-laki dan perempuan. Sepertinya mereka keluar malam-malam untuk berkencan. Chen Menglu dengan terkejut melihat keluar. Pisau yang sedang dia lambai pun langsung menangkap seorang murid, lalu mengarahkan pisau ke leher murid itu. Dengan menyingkir berkata, "Qin Lang, apakah kamu adalah guru Qin Lang yang dikatakan orang-orang ini?" Berada di luar dugaan Qin Lang, pasangan inisial bertemu dengan pembunuh berdarah dingin seperti ini. Qin Lang pun dengan cepat menarik murid yang satunya lagi ke belakangnya. Dengan suara berat berkata, "Jangan bersuara, aku akan menyelamatkan pacarmu, kepala sekolah." Murid perempuan itu membuka mulut dan hampir menangis. Namun melihat tatapan Qin Lang yang begitu yakin, tiba-tiba dia pun diam dan berjongkok. Melihat bayangan pacarnya yang ketakuan, dia pun dengan patuh menunggu Qin Lang bertindak. "Siapa diriku? Bukankah kamu sudah menyelidikinya dengan jelas di malam hari?" Mata Qin Lang bersinar, lagi-lagi menyandera orang. Semua pembunuh yang kejam pasti suka menyandera orang, namun cara menyandera orang ini sudah berkali-kali terbukti tidak berguna di hadapan Qin Lang. Aku merasa kamu adalah guru Qin Lang yang dikatakan orang-orang. Asal kamu bergerak, maka aku akan memotong leher muridmu." Chen Menglu berkata dengan dingin, seolah-olah sudah mendapatkan cara menyelamatkan diri. Tengah malam, seorang pembunuh wanita membunuh seorang murid laki-laki yang tidak bersalah.
Tidak boleh, ini akan menggemparkan seluruh kota Yan. Aku beritahukan dengan jelas padamu, hal ini tidak boleh terjadi. Qin Lang terlihat santai dan sama sekali tidak terburu-buru. Hehe, kamu boleh coba, lihat apakah pisauku lebih cepat atau tanganmu. Aku benar-benar tidak mengerti, seorang peseni bela diri hebat, bahkan bisa menjadi seorang guru SMA, ada sebuah kalimat dari Hua Xia yang berbunyi kehidupan tenang bisa dialami di kota besar, mungkin kamu begitu. Kalau kamu adalah kepala sekolah, maka kamu seharusnya melindungi muridmu sendiri, asalkan kamu membiarkanku pergi. Aku berjanji tidak akan melukainya, Chen Menglu berkata, anak laki-laki yang ada di pelukannya itu gemetaran, mungkin karena Chen Menglu menggunakan trik, mulut anak laki-laki sedang terbuka namun tidak bisa mengatakan apapun. Aku katakan, apakah kamu sudah memastikan apa akibat dari pembunuhan malam ini? Qin Lang meletakkan tangannya di belakang dan berkata dengan santai. Jangan basa-basi, mundur. Chen Menglu mendengus, dia tidak percaya bahwa Qin Lang bisa begitu cepat menyelamatkan sandera yang ada di bawah pedangnya. Oleh karena itu mengancam sangatlah berguna, Qin Lang menaruh sepasang tangannya di belakang dan tidak hanya tidak mundur, malah selangkah demi selangkah maju ke depan, tatapannya sangat tenang, dalam setengah menit, kamu akan jatuh sendiri, seluruh tubuhmu akan menegang, mulutmu mengeluarkan busa putih, seperti epilepsi, selain itu mulai dari sekarang, setiap 10 hari atau setengah bulan, kamu akan kejang sekali, kamu adalah petarung bela diri yang luar biasa, sangat disayangkan. Qin Lang berkata, Chen Menglu tertawa, hehe. Qin Lang, kamu ingin menipuku. Sayangnya aku tidak percaya dengan omong kosongmu, mundur, aku berikan waktu 1 detik untukmu. Melihat Qin Lang sama sekali tidak bergerak, Chen Menglu menggertakkan gigi. Pedang yang ada di tangannya melambai dan mengarah ke leher anak laki-laki itu. Chen Menglu bukanlah petarung bela diri biasa, dia akan melakukan apa yang dia katakan, selain itu juga tidak akan ada kompromi, kalau kamu tidak ingin melepaskanku, maka aku akan membunuh muridmu karena dirimu. Agar kamu hidup di dalam penyesalan. Namun, di saat Chen Menglu melambaikan pisau, tiba-tiba tubuhnya membeku, pisau berada beberapa cm dari leher sandera dan terus berdiri di sana. Mulutnya mengeluarkan busa, Qin Lang melambaikan tangan pada anak laki-laki itu, anak laki-laki itu dengan ketakutan berjongkok, lalu dengan berguling dan merangkak melarikan diri dengan murid perempuan itu, ternyata memang seperti yang dikatakan Qin Lang, Chen Menglu perlahan mulai jatuh di lantai, tangan dan kakinya kejang, seperti serangga yang disemprot insektisida, meronta-ronta, Lu Xiaoman yang tidak diketahui kenapa tidak muncul, saat ini seharusnya juga sama. Selain itu Lu Xiaoman mungkin karena kesakitan akan menggaruk tubuhnya hingga berdarah, karma dari pembunuhan pasti akan terjadi. Qin Lang berdiri di sisi Chen Menglu. Diam-diam menyaksikan Chen Menglu yang sedang tersiksa, membayangkan sejenak, jika Chen Menglu dan Lu Xiaoman sedang bertugas dan tiba-tiba epilepsi kumat, mereka pasti mati. Seorang wanita cantik tiba-tiba menjadi seperti sekarang ini. Qin Lang pun menggelengkan kepala. Aku akan menunggumu. Lagian ranjangku sudah dirusak olehmu. Qin Lang mengambil beberapa kerikil dari pasir, melemparkannya ke atas dan bawah, lalu mulai bermain. Setelah 3 menit berlalu, Chen Menglu terus bergetar dan tubuhnya perlahan mulai tenang. 2 tetes air mata mengalir dari pipi Chen Menglu, dirinya sudah benar-benar hancur. Dia adalah wanita yang sangat membanggakan tampangnya, namun setelah dia tiba-tiba mengalami epilepsi, pria mana lagi yang berani menyukainya. Selain itu karirnya juga akan duluan berakhir, di masa depan dirinya juga akan sering masuk rumah sakit. Kamu, sungguh kejam. Chen Menglu kembali duduk, seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba Chen Menglu mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya. Daripada seperti ini, lebih baik mati saja. Bab 484. Mata-mata ganda. Bagaimana boleh sekolah yang begitu bersih dikotori olehmu? Begitu Qin Lang menggerakkan jarinya, telapak tangan Chen Menglu pun berhenti di udara. Gerakannya terlihat lucu
Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Chen Menglu menatap Qin Lang dengan tatapan penuh kebencian. Jika kamu ingin mati, nanti setelah kamu keluar dan belok kiri, di sana ada tempat pengumpulan sampah, itu adalah tempat terbaikmu. Qin Lang berkata dengan santai. Kamu, jangan terlalu keterlaluan. Chen Menglu menggigit gigi. Seorang pembunuh, sikap tenang adalah sebuah keharusan. Sekarang kamu sudah tidak tenang lagi, mungkin bosmu akan segera memecatmu. Oleh karena itu apa? Sebelum Qin Lang selesai berkata, Chen Menglu dengan tidak sabar memotong ucapan Qin Lang, kalau musuhnya tidak ingin dia mati, maka pasti ada maksud lain kan? Oleh karena itu, pekerjaan sebagai pembunuh sudah tidak cocok denganmu. Aku sarankan kamu untuk mencari jalan lain. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menjadi mata-mataku di kamar dagang Sky Eagle, Qin Lang berkata. Hehe, boleh. Hanya saja kamu harus berjanji untuk menghilangkan sihir yang kamu tanam di tubuhku. Ini adalah kesepakatan. Aku berjanji, kedepannya aku tidak akan datang membunuhmu lagi. Chen Menglu buru-buru berkata. Janjimu itu tidaklah berarti, karena kalau kamu masih belum menyerah, lain kali aku akan menanamkan sihir lain padamu. Aku jamin kamu pasti akan merasa lebih baik daripada epilepsi sekarang. Oleh karena itu, aku tidak keberatan seekor tikus putih datang menggangguku. Semakin sering semakin bagus. Aku sangat menyambutmu. Qin Lang terlihat tidak peduli. Chen Menglu pun ketakutan. Dia percaya dengan setiap ucapan yang dikatakan Qin Lang sekarang. Baik, aku akui jika aku bukanlah lawanmu. Aku kagum dengan seni bela dirimu yang misterius ini. Aku akan melakukan apa yang kamu ingin aku lakukan, hingga aku tidak berguna lagi. Anda bisa memecatku kapanpun juga. Aku berjanji sampai mati juga tidak akan membeberkan hubunganku denganmu. Aku akan kembali ke Tokyo dan menjalani sisa hidupku. Bagaimana menurutmu? Chen Menglu menundukkan kepala pada Qin Lang dan menawarkan kesepakatan. Menurutmu kenapa aku harus percaya padamu? Qin Lang berkata. Anda lebih hebat dari Guang Dixiangxi, apakah kamu tidak bisa mengendalikanku? Jika aku mengingkari janji, maka aku akan ditelan ular dan lenyap selamanya. Chen Menglu berkata, aku dari kota besar Tokyo, tidak peduli pria ataupun wanita pasti akan menepati janji dan tidak akan mengingkarinya. Qin Lang mencibir dalam hati, lupakan saja kalimat terakhir itu, Tokyo kecilmu selalu berkhianat dan licik. Baiklah, aku tidak akan menanamkan sihir lain, untuk sementara akan aku simpan untukmu. Apakah kamu tidak akan menyesal menjadi mata-mataku? Menjadi satpamku? Qin Lang bertanya. Yang mulia, itu adalah ucapan tidak tahu diriku, dengan kemampuan seni bela dirimu, aku merasa sangat terhormat bisa melayani Anda. Kalau Anda berbaik hati dan mengajarkan beberapa ilmu padaku, aku rasa setelah aku kembali ke Tokyo maka aku sudah bisa menjadi seorang master. Chen Menglu langsung menganggukkan kepala, itu adalah sikap yang sangat menghormati. Jangan berkhayal, aku tidak mungkin mengajarkan seni bela diri apapun padamu. Qin Lang berkata, asalkan melakukannya dengan tulus, segala masalah bisa terselesaikan. Tatapan Chen Menglu terlihat yakin. Katakanlah, siapa nama aslimu? Qin Lang dengan tidak sabar bertanya. Baik, namaku Ying Jingling, adalah anggota dari rumah sakit terlarang Ying Han. 15 tahun yang lalu aku diutus ke Huaxia untuk bekerja di kamar dagang Sky Eagle. Pekerjaan utamaku adalah membunuh orang. Chen Menglu bercerita dalam waktu yang lama dan sudah hampir menceritakan seluruh rahasianya, namun saat dia mengangkat kepala dan menunggu perintah, Qin Lang malah menyadari kalau Qin Lang dari awal sudah menghilang. Wanita ini sangat bertele-tele. Qin Lang bahkan tidak mendengarnya lebih dari 3 menit dan sudah kembali ke rumahnya untuk tidur kembali. Setelah kembali sudah jam 2, saat ini ponselnya mulai berdering. Ini adalah alasan kenapa Qin Lang tidak suka membawa ponsel. Dia membalikkan ponsel dan duduk tegak di kursi tanpa suara.
selama dia ingin tidur, dimanapun adalah tatami, namun ponsel tetap terus berdering. Setelah berdering 3 kali, kali ini Qin Lang pun mengangkatnya. Di balik telepon terdengar suara manis Zong Yu yang merasa bersalah. Qin Lang, maaf sudah membangunkanmu, apakah malam ini ada wanita yang menemanimu? Suara Zong Yu terdengar pelan, namun di dalam ucapannya terdengar menggoda. Sudah begitu malam masih tidak lupa mengejeknya. Tidak ada, Yuer, semalam aku bermimpi, aku sangat mengkhawatirkanmu. Qin Lang teringat dengan mimpi yang mengerikan itu. Dia pun langsung tersadar, ini adalah pertama kalinya Zong Yu meneleponnya tengah malam. Jangan-jangan ada masalah. Jangan asal berpikir, aku baik-baik saja, ada dirimu, aku tidak akan ada masalah. Zong Yu berkata, sekarang kamu ada di mana? Kenapa? Aku merasa kamu tidak ada di sekolah. Qin Lang bertanya, seorang gadis di asrama kami. Tengah malam tiba-tiba sakit, kami sudah mengantarnya ke rumah sakit. Zong Yu mendesah. Dulu kesehatan gadis ini memang tidak terlalu baik, sering pergi ke rumah sakit. Keadaan kali ini tidak begitu baik, aku sangat takut, makanya aku meneleponmu. Qin Lang, bukankah kemarin kamu yang mengobatiku penyakitku, bukankah? Rumah sakit Yanjing juga mengusulkanmu menjadi dokter rumah sakit mereka. Aku sedang berpikir, apakah kamu tidak bisa memeriksa temanku? Kami berdua adalah teman dekat, aku benar-benar tidak ingin melihat kondisinya semakin memburuk. Sekarang rumah sakit Yanjing sepertinya sangat pesimis dengan penyakit ini. Qin Lang sedikit tergerak, sebenarnya yang dikatakan Zong Yu benar, seni bela diri. Jika sampai di tahap tertentu memang erat kaitannya dengan kedokteran Tiongkok, beberapa penyakit yang tidak bisa diobati dengan teknik medis, bisa diatasi melalui seni bela diri. Masalah Zong Yu adalah masalah Qin Lang, oleh karena itu Qin Lang sama sekali tidak ragu dan menyetujui untuk pergi melihat. Qin Lang yang sekarang mempelajari sendiri tentang pengobatan Tiongkok, menjadi seorang dokter pengobatan Tiongkok sangatlah pantas, hanya saja dia meremehkannya. Ngomong-ngomong, ayah dari murid ini sepertinya berasal dari dunia seni bela diri, sepertinya memiliki banyak pengalaman. Di perjalanan Zong Yu mengatakannya dari WeChat, rumah sakit Yanjing. Di dalam rumah sakit ada sebuah yayasan panti jompo. Tempat seperti ini, orang biasa tidak akan bisa masuk. Orang yang datang ke sini semuanya adalah orang yang sangat kaya. Di depan pintu bahkan ada penjaga. Bahkan staf kebersihan juga adalah murid dari fakultas kedokteran. Namun, penampilan luar yayasan panti jompo ini terlihat sangat biasa. Walaupun ada orang yang lewat juga tidak akan mengira ini adalah tempat yang elit. Setelah Zong Yu keluar dari yayasan panti jompo, dia membawa Qin Lang ke sebuah gedung kecil. Di dalam sana ada seluruh alat berkelas dunia. Setelah menelepon murid itu, satpam barusan mengizinkan Zong Yu dan Qin Lang masuk ke ruangan pasien lantai 7. Ruangan pasien sangat luas, sekitar 50 meter persegi. Di samping ranjang dikelilingi beberapa pria dan wanita yang sedang membicarakan sesuatu. Tampang gadis yang ada di atas ranjang sangat polos, adalah gadis yang pendiam dan cantik, hanya saja wajahnya sedikit pucat. Saat melihat Zong Yu dan yang lainnya masuk, dengan terpaksa dia menunjukkan gigi yang putih dan tersenyum pada mereka, dan salah satu orang yang berdiri di samping ranjang, tubuhnya tinggi dan berotot, begitu rapi seperti tentara. Paman Leng, Leng Qianqiu, putrinya bernama Leng Chunyu, adalah teman sekamarku. Zong Yu mengecilkan suara dan memperkenalkan pada Qin Lang. Bab 485. Manusia lumpuh. Dokter di sebelahnya itu bernama Shang Liyue, adalah dokter yang menangani Chunyu. Sambil berkata Zong Yu melihat ke arah dokter botak yang memakai jas putih. Yang lainnya adalah temanku. Zong Yu menjelaskan. Qin Lang menganggukkan kepala. Aku tahu. Dia menatap gadis yang bernama Leng Chunyu itu. Wajahnya terlihat sakit, bibirnya kenguan, sepertinya tubuhnya selalu tidak sehat. Selain itu seluruh tubuhnya sedikit bengkak. Sebenarnya ini tidaklah masalah, bisa diobati, namun ada satu hal yang membuat Qin Lang merasa sangat menakutkan.
Setelah Leng Chunyu menyapa mereka, tatapannya berpindah ke sisi lain, kadang menatap ruangan dengan tidak sadar dan terlihat jelas seakan-akan tubuhnya akan berhenti berfungsi, dan jika tubuhnya berhenti berfungsi, seluruh kesadaran Leng Chunyu mungkin akan membeku. Di dalam kedokteran keadaan seperti ini bernama manusia lumpuh. Hanya melihat sampai di sini, Leng Qianqiu kebetulan selesai berbicara. Dia pun memalingkan kepala dan tersenyum pada Zhong Yu, apakah dia adalah pacarmu? Zhong Yu berkata, Paman Qiu, namanya Qin Lang. Wajah Leng Qianqiu sangat dingin. Terlihat jelas dia adalah pria yang berwibawa dan terhormat, namun suaranya sangatlah lembut. Halo Tuan Qin Lang, sudah begitu malam masih merepotkanmu datang, sungguh merepotkanmu. Qin Lang tersenyum, halo Tuan Leng. Tidak merepotkan, aku dengar beberapa waktu yang lalu Zhong Yu mengalami penyakit aneh dan kamu yang menyembuhkannya. Saat ini penyakit putriku juga sangat sulit diobati. Oleh karena itu aku merekrut orang-orang berbakat. Semoga Anda bisa mengusulkan cara pengobatanmu, aku pasti akan mempertimbangkannya dengan serius. Cara bicara Leng Qianqiu sangat rendah hati, juga menunjukkan kehormatannya pada Qin Lang. Namun Qin Lang segera memahami keadaan Leng Qianqiu. Dokter seharusnya sudah menyampaikan informasi pada Leng Qianqiu bahwa Leng Chunyu mungkin akan menjadi manusia lumpuh. Oleh karena itu, sekarang Leng Qianqiu sedang terburu-buru mencari dokter. Cara apapun dia tetap ingin mencobanya. Tuan Leng, bolehkah aku memeriksa putrimu? Untuk mempercepat, Qin Lang segera bertanya. Leng Qianqiu juga segera mengulurkan tangan berkata, Tuan Qin Lang, silahkan. Qin Lang dengan cepat berjalan mendekati Leng Chunyu, ingin mengamati perubahan kemampuan tubuhnya dari dekat, dan saat ini Zhang Liyue terlihat meremehkan dan sengaja menghadang jalan Qin Lang. Tuan Leng, siapa orang ini? Dia adalah dokter yang dibawa oleh teman putriku, namanya Qin Lang, Leng Qianqiu memperkenalkan pada dokter Zhang Liyue. Tuan Qin Lang, perkenalkan, ini adalah Dr. Zhang Liyue, dia yang menangani seluruh pemeriksaan dan pengobatan putriku. Dr. Zhang yang paling mengerti tentang penyakit putriku. Ada pertanyaan apa? Anda bisa tanyakan padanya. Qin Lang dengan sopan menyapa Zhang Liyue, halo Dr. Zhang. Dan Zhang Liyue pun tertegun. Dalam seketika dia juga tidak ingat kapan dia pernah mendengar nama Qin Lang. Namun saat dia mendengar Leng Qianqiu mengatakan bahwa tujuan kedatangan Qin Lang adalah untuk mengobati Leng Chunyu, tatapan Zhang Liyue langsung berubah. Tuan Qin Lang, aku ingin bertanya padamu, Anda tamatan fakultas kedokteran mana? Anda dari rumah sakit mana? Qin Lang tertegun, dengan tenang berkata, aku tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran, tapi aku lebih ahli dalam masalah medis. Untuk menghemat waktu, Qin Lang pun langsung berkata, tidak pernah mempelajari ilmu kedokteran, dan juga ahli. Benar-benar asal berkata. Wajah Zhang Liyue menggelap. Ilmu kedokteran adalah sebuah ilmu yang suci. Jika kamu tidak mempelajarinya secara sistematis, bagaimana bisa kamu begitu tidak bertanggung jawab? Apakah kamu memiliki sertifikat kualifikasi kedokteran? Tidak ada. Qin Lang tersenyum. Dalam hati berpikir bahwa Dr. Zhang ini benar-benar terlalu bertele-tele. Saat seperti ini dia masih berpegang pada aturan. Bahkan tidak ada sertifikat kualifikasi kedokteran. Aku sudah tahu kamu pasti tidak punya. Orang sepertimu adalah dokter malpraktek di pinggir jalan. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah yayasan pengobatan swasta, institusi medis terbaik rumah sakit Yanjing. Ingin menipu juga tidak lihat tempat. Zhang Liyue terlihat sangat marah. Walaupun sudah berusaha mengecilkan suara, namun suaranya tetap tinggi, bahkan dahinya juga menjadi terang. Tuan Leng, dari awal aku sudah katakan, siapapun yang datang juga percuma, penyakit putrimu ini tidak bisa diobati lagi. Sebentar lagi dia akan kehilangan kesadaran yang dimiliki orang normal. Tidak ada dokter yang bisa menciptakan keajaiban. Tujuan mereka hanya untuk menipu uangmu saja dan aku, sebagai dokter dari rumah sakit formal, tidak memiliki maksud jahat, melainkan secara nyata, menyelamatkan nyawa putrimu sudah.
Merupakan batas terakhir ilmu kedokteran, Zhang Liyue mengatakan sangat banyak dan tetap tidak membiarkan Qin Lang memeriksa Leng Chunyu. Di dalam tatapannya penuh dengan rasa tidak senang dan meremehkan, bahkan juga terlihat penuh rasa benci, namun dia melupakan Leng Chunyu yang saat ini sedang berbaring di atas ranjang. Saat ini Leng Chunyu masih sadar, mendengar dua kata manusia lumpuh, wajahnya langsung menjadi pucat, tubuh tanpa sadar mulai bergoyang. Setelah itu keringat dingin pun mengalir dan meringkukkan tubuhnya seperti bola, dan Zhang Liyue tetap tidak berhenti berbicara. Tuan Leng, maafkan ucapanku yang terlalu terus terang, dukun Qin Lang ini tidaklah berguna, dia hanya akan membahayakan nyawa Chunyu. Dokter Zhang, kamu tidak mengerti. Keadaan ini, dokter yang diusulkan Zhong Yu memiliki keahlian tersendiri. Sikap Leng Qianqiu sangat tenang, sama sekali tidak kehilangan kepercayaannya pada Qin Lang dan Zhong Yu karena Zhang Liyue. Alarm peralatan medis tiba-tiba berbunyi, semua mesin yang terhubung dengan tubuh Leng Chunyu mulai mengeluarkan garis merah. Semua orang yang berada di dalam ruangan sangat terkejut. Ada yang berteriak, "Chunyu, Chunyu, ada apa denganmu?" Wajah Leng Chunyu berubah, melihat putrinya menggigit gigi, matanya tertutup rapat dan tubuhnya menggulung, mungkin sudah koma. Dua perawat bergegas masuk, dengan buru-buru memeriksa seluruh tubuh pasien dan juga memberikan oksigen pada Leng Chunyu dan memeriksanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Yayasan Pengobatan Swasta menyampaikan kesimpulan, Leng Chunyu tidak koma dalam arti pada umumnya, melainkan karena ketakutan dan menyebabkan gangguan pada kesadaran otaknya, sehingga menyebabkan seluruh kesadarannya hilang dalam seketika dan menjadi manusia lumpuh, sama seperti dugaan Qin Lang. Hanya saja hal ini terjadi terlalu cepat. Melihat Zhang Liyue tampak tidak berdaya, Qin Lang berkata dalam hati, "Dokter dukun Zhang Liyue inilah yang berteriak sehingga menyakiti hati Leng Chunyu yang lemah, sehingga penyakitnya terjadi lebih awal." Sedangkan Leng Qianqiu, ekspresinya terlihat semakin dingin, namun tidak kehilangan ketenangan di dalam matanya, mungkin karena dia sudah memiliki persiapan diri. Suasana sangat menyedihkan. Zhang Liyue terus-menerus melakukan berbagai pemeriksaan pada Leng Chunyu. Saat dia melewati Qin Lang tiba-tiba mencium sebuah aroma yang sangat berbeda. Tiba-tiba Qin Lang mengangkat kepala menatapnya. Di dalam tatapannya ada suatu makna yang dalam. Qin Lang dengan cepat berjalan ke sisi Leng Chunyu, hanya menyentuh pergelangan tangannya dengan lembut, lalu berdiri di samping. Tatapan Leng Qianqiu langsung meredup. Kelihatannya Qin Lang juga tidak sanggup melakukan apapun pada putrinya. Tidak heran jika manusia lumpuh adalah masalah tersulit di dunia ini. Kemungkinan adanya keajaiban sangatlah kecil, sedangkan Zhang Liyue menunjukkan tatapan meremehkan, seolah-olah pegangan denyut nadi Qin Lang itu juga tidak ada gunanya, hanya bergaya saja. Bab 486. Aroma aneh. Sudah aku katakan, bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan orang? Zhang Liyue tertawa dingin. Siapa yang mengatakan padamu kalau aku tidak bisa menyembuhkannya? Qin Lang menatap Leng Qianqiu dan berkata, "Tuan Leng, aku bisa menyembuhkan penyakit putrimu, dia akan sadar." Qin Lang, kamu benar-benar hebat. Zhong Yu sangat percaya pada Qin Lang, dia pun melompat dengan gembira. Tatapan semua orang berpaling ke arah Qin Lang, dengan ekspresi tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Putriku bisa sadar. Leng Qianqiu sangat senang dan memegang tangan Qin Lang dengan kuat. Tubuhnya pun bergetar. Teman Leng Chunyu lainnya juga menatap Qin Lang dengan penuh harapan. Semuanya berharap akan muncul keajaiban. Bual, terus membual saja. Sebuah suara dingin terdengar. Dari awal sudah aku katakan, Leng Chunyu menjadi manusia lumpuh adalah fakta yang sudah pasti. Aku adalah ahli di bidang ini, namun tetap tidak bisa menemukan cara untuk mengembalikan kesadaran Chunyu. Kamu hanyalah seorang dukun, apakah kamu lebih hebat dariku? Apakah kamu ingin menghancurkan putusan komunitas medis tentang manusia lumpuh? Di sisi lain Zhang Liyue terus mencibir.
Jika seseorang yang sama sekali tidak mengerti tentang ilmu kedokteran mengatakan padamu dia bisa mengobati kanker, kalian semua pikirkan saja, bukankah? Ini konyol. Ucapan Zhang Liyue dalam seketika membuat semua orang kembali tenang, sangat jelas jika mereka juga meragukan Qin Lang. Jangan katakan hal yang tidak berguna, aku bertanggung jawab atas setiap ucapanku, termasuk tanggung jawab secara hukum. Qin Lang malas menghiraukan Zhang Liyue, dia pun berbicara dengan keras. Tanggung jawab secara hukum. Apakah kamu mengerti hukum? Jika Leng Chunyu mati karena pengobatanmu, maka tanggung jawab apapun yang kamu lakukan juga tidak berarti untuk keluarga pasien. Zhang Liyue mencibir. Selain itu, aku juga melihat jelas tadi kamu memegang denyut nadinya selama beberapa detik. Bukankah pengobatan Tiongkok semuanya adalah penipuan? Zhang Liyue mengangkat kedua tangan dan berteriak, Qin Lang sama sekali tidak ingin berbasa-basi dengannya, memalingkan kepala dan berkata pada Leng Qianqiu, Tuan Leng, aku ingin bertanya, setengah tahun yang lalu, apakah kamu dan Leng Chunyu pergi ke tempat yang angker? Leng Qianqiu tertegun, ini. Leng Qianqiu menggerutkan dahi sambil berpikir. Seperti rumah duka, pemakaman, kuil. Qin Lang berkata, harus diketahui bahwa seni bela diri Tiongkok sangatlah luas dan mendalam, sama sekali bukanlah keberadaan tersendiri. Setelah seni bela diri dipraktikkan hingga tahap tertentu, maka pengetahuan terhadap hal tertentu secara alami akan dipahami, seperti metafisika, kedokteran. Intinya semua ini adalah sebuah sistem yang sama, seperti berlatih berenang, asalkan kamu bisa mengapung di atas air. Gerakan lainnya seperti gerakan punggung, gaya anjing, gaya katak, menyelam, semua ini akan dikuasai secara alami tanpa memerlukan penelitian khusus. Sekarang Qin Lang sudah menjadi master alam dewa, di dalam dunia seni bela dirinya, dia juga memiliki pengetahuan terhadap metafisika. Awalnya teori pengobatan Huaxia juga menganggap teori metafisika sebagai sebuah teori, sedangkan Qin Lang tentu juga paham. Setengah tahun lalu, Leng Qianqiu berjalan mondar-mandir di ruangan. Qin Lang kembali mengingatkan, beberapa hari sebelum Leng Chunyu mulai sakit, perlu makan obat atau pergi ke rumah sakit. Lia, memang ada, hari itu aku dan Chunyu pergi bermain di pedesaan, melewati sebuah pemakaman. Saat itu aku juga tidak terlalu memperhatikan dan langsung melewati pemakaman itu. Tuan Qin Lang, maksudmu? Kamu jangan bertanya dulu, aku tanyakan padamu, apa bedanya pemakaman itu dengan pemakaman lain dan di mana lokasinya? Di dalam benak Qin Lang muncul beberapa pola batu misterius di gunung Sibi belakang gunung istana Yao Yue dan dia mulai memikirkannya. Di sisi lain Zhang Liyue tertawa dingin, lucu tidak? Masuk akal tidak? Apakah manusia lumpuh dan sebuah pemakaman ada hubungannya? Coba kalian katakan. Semua murid Universitas Shanjing, kalian pikirkan sendiri, apakah ini masuk akal? Semua orang langsung terdiam, hanya Zhang Liyue yang berteriak, bukankah ini penipuan, mengatakan dewa dan hantu untuk menipu uang? Apakah kalian semua tidak menyadarinya? Tuan Leng, kamu seharusnya mengusir orang seperti ini dari ruangan. Dia tidak pantas berbicara di depan kita. Keluar kamu adalah hal memalukan yayasan pengobatan kami. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Tatapan Zhang Liyue terlihat sangat marah, begitu marah hingga mengulurkan tangan untuk mendorong Qin Lang. Qin Lang langsung menghempaskan tangan Zhang Liyue, dengan tenang berkata, kamu sangat marah ya? Kamu sepertinya sangat tidak ingin Leng Chunyu sembuh ya? Qin Lang bertanya, tatapan Leng Qianqiu dalam seketika menjadi sangat tajam dan bersinar. Kamu. Seketika Zhang Liyue langsung terdiam, menunjuk Qin Lang dan berkata, kamu jangan membalikkan kebenaran dan mengadu domba. Aku sebagai dokter mana mungkin tidak ingin menyembuhkan Chunyu. Bukankah kamu asal menuduh orang? Aku hanya tidak ingin orang sepertimu ini terus menipu dan bersenang-senang saja. Kamu hanya akan membunuh Leng Chunyu,
Tidak ada kemungkinan lain. Hehe, walaupun aku adalah penipu, sekarang Leng Chunyu sudah sekarat, kenapa kita tidak boleh mencoba cara lain? Nada Qin Lang menjadi dingin, apakah dengan tidak melakukan apapun, kamu barusan puas? Jangan berbasa-basi, aku adalah dokter yang bertanggung jawab. Tuan Leng, keadaan pasien saat ini sangat tidak stabil. Sekarang pengobatan terbaik Leng Chunyu adalah istirahat, jangan biarkan orang yang bersangkutan masuk lagi. Atau nyawa Leng Chunyu mungkin akan mengalami bahaya. Aku katakan dulu, kalau kamu membiarkan si penipu ini mengobatinya, maka aku tidak akan bertanggung jawab atas masalah apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan reputasiku dinodai oleh dukun seperti ini. Kamu adalah orang rumah sakit terlarang kan? Saat ini Qin Lang tiba-tiba berkata, matanya menatap Zhang Liyue, Leng Qianqiu dan Zhong Yu juga melihat ke arah Zhang Liyue, seluruh tubuh Zhang Liyue bergetar, apa yang kamu katakan? Apa itu rumah sakit terlarang? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu jangan asal berkata, tidak ada gunanya. Qin Lang tertawa dingin, kenapa kamu begitu tegang? Iya ya iya, bukan ya bukan, aroma di tubuhmu sudah mengkhianatimu. Aroma apa? Kenapa semakin lama semakin tidak jelas? Apakah kamu ingin mengubah topik pembicaraan? Jangan berharap, dasar penipu yang asal berbicara, membuat orang tidak mengerti. Zhang Liyue terlihat tidak bersalah, di dalam mata Qin Lang terlihat secerca cahaya, ada aroma bunga sakura di tubuh Ying Jingling. Barusan saat Zhang Liyue melewatinya dia sengaja menatapnya. Karena hal ini, di tubuh Zhang Liyue juga ada aroma ini, aroma yang sama persis. Zhang Liyue begitu marah, cara bicaranya sangat teliti dan masuk akal, namun di mata orang cerdas, histeria seperti ini sudah menunjukkan kepanikannya. Selain itu, karena terlalu emosi, aroma bunga sakura di tubuh Zhang Liyue semakin kuat. Qin Lang ingat bawah di lengan Ying Jingling ada sebuah tato bunga sakura, ini seharusnya adalah sebuah tanda identitas rumah sakit terlarang, agar bisa mengenal orangnya sendiri dengan cepat dan tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama tim. Tentu saja, aroma bunga sakura ini hanya bisa tercium oleh orang-orang yang sudah menerima pelatihan rumah sakit terlarang. Mengenai kenapa Qin Lang bisa mencium aroma ini, tidak perlu dikatakan lagi. Dia adalah seorang master, belakang ini indera penciumannya menjadi semakin tajam. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Qin Lang menatap Zhang Liyue dengan mengejek, dalam hati sudah memastikan identitasnya. Bab 487. Emosional. Mengubah topik pembicaraan. Hehe, mungkin orang yang mengubah topik pembicaraan itu kamu kan? Qin Lang tertawa dingin. Tentu saja mengubah topik pembicaraan. Setelah dibongkar olehku kamu menjadi marah dan asal memfitnah orang lain. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang kamu katakan. Zhang Liyue pun berteriak keras, Leng Qianqiu juga tidak bodoh, dia dengan jelas melihat perubahan Zhang Liyue. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Hehe, saat ini Zhong Yu menyela. Bahkan aku seorang mahasiswa juga tahu tentang rumah sakit terlarang, kamu katakan kamu tidak tahu. Gadis, bagaimana bisa aku mengetahui apa itu rumah sakit terlarang? Itu adalah organisasi peniupan uang. Zhang Liyue mengangkat tangan dan meraung, Zhong Yu tertawa, resume yang tergantung di dinding yayasan pengobatan mengatakan bahwa kamu adalah lulusan Universitas Kedokteran Tokyo, itu tidak salah kan? Ekspresi Zhang Liyue berubah drastis, setelah berbicara beberapa kali, tidak berbicara lagi. Seorang lulusan Universitas Kedokteran Tokyo bahkan tidak tahu tentang rumah sakit terlarang. Apakah kamu sedang membohongi anak 3 tahun? Harus diketahui bahwa rumah sakit terlarang terkenal di kalangan ibu-ibu dan anak-anak Tokyo. Terutama di dunia kedokteran, Tokyo sangatlah terkenal. Kamu mencoba mengatakan dirimu tidak tahu tentang rumah sakit terlarang. Tidak tahu apa yang dikatakan Qin Lang. Kamu ingin menutupinya. Zhong Yu
langsung merobek topeng Zhang Liyue. Dalam seketika suasana berbalik dan menguntungkan Qin Lang. Zhang Liyue ini memang bermasalah. Semenjak Qin Lang masuk ke ruang, dia sudah seperti menggila, terus berteriak di dalam ruangan, sama sekali tidak memiliki etika sebagai dokter terkenal, sehingga menyebabkan Leng Chunyu tertekan dan kehilangan seluruh kesadaran. Banyak orang yang berada di dalam ruangan adalah mahasiswa universitas Yanjing, semuanya memiliki satu ki yang tinggi. Begitu Zhong Yu mengatakan ini, semua orang langsung menyadari bahwa Zhang Liyue sedang berbohong, sedangkan ekspresi Leng Qianqiu berubah menjadi sangat dingin. Qin Lang berdiri dengan tangan di belakang. Cara bertindak rumah sakit terlarang sangat aneh, bukanlah sebuah organisasi yang formal. Selain itu mereka juga mengayomi para pembunuh dan beroperasi secara rahasia di Huaxia, agar anggota bisa saling mengenal. Sepertinya mereka juga memiliki sebuah tato di tubuh mereka. Bagaimana kalau kamu melepaskan bajumu dan menunjukkannya pada semua orang? Berani? Tidak masuk akal. Konyol. Zhang Liyue sangat marah. Setelah itu dia langsung berkata pada Leng Qianqiu, "Tuan Leng, orang yang kamu bawa sudah menghina harga diriku, mengatakan bahwa aku adalah orang Tokyo rumah sakit terlarang. Kamu juga sama sekali tidak membelaku. Baiklah, maaf, aku tidak akan mengobati penyakit ini. Semoga Anda bisa menemukan orang yang lebih hebat." Setelah berkata, Zhang Liyue langsung keluar dari ruangan dan juga menutup pintu. Bang! Barusan berjalan keluar beberapa langkah, Zhang Liyue tiba-tiba mendengar sebuah suara ledakan yang kuat. Dia menoleh ke belakang dan melihat ada lubang besar di dinding rumah sakit. Di saat debu berterbangan, sebuah tangan besar menjulur keluar dari lubang dan langsung menarik kerah bajunya. "Apakah aku menyuruhmu pergi?" Adalah suara dingin Leng Qianqiu. Zhang Liyue sangat ketakutan dan yang lainnya sangat terkejut, bahkan Qin Lang juga sedikit tergoyah. Tidak menyangka Leng Qianqiu begitu emosional, orang yang berpengalaman di dunia seni bela diri Huaxia benar-benar eksplosif. Hanya saja sifat Leng Qianqiu yang lembut dan sopan tadi membuat semua orang merasa bahwa Leng Qianqiu adalah orang yang elegan. Kelihatannya benar-benar salah besar. Leng Chunyu memiliki seorang ayah yang begitu mengerikan. Jelas-jelas hanya keluar dari ruangan sudah bisa menangkap Zhang Liyue. Siapa sangka jika Leng Qianqiu bahkan tidak ingin repot melewati belokan dan langsung memukul dinding hingga hancur lalu menangkapnya. Simple, emosional dan tenaganya sangat besar. Mungkin seekor harimau juga bisa terbang dengan satu pukulan itu. Qin Lang menyukainya. Dia juga pernah menghancurkan beberapa perumahan. Saat ini Zhang Liyue ditarik masuk dari lubang yang penuh debu dan berlutut dengan seluruh tubuh gemetaran sambil berkata, "Tuan Leng, ada apa ini? Aku bukannya tidak ingin menyelamatkan Leng Chunyu, namun aku tidak berdaya lagi." "Tidak berdaya?" Leng Qianqiu tidak berbasa-basi dan berkata pada dua pemuda yang berpakaian biasa di sebelahnya. "Lepaskan pakaiannya." Dua pemuda itu segera mendekat. Kelihatannya adalah bawahan Leng Qianqiu dan bukan mahasiswa ataupun keluarga. "Tuan Leng, aku benar-benar bukan orang rumah sakit terlarang. Apaan itu? Aku?" Zhang Liyue berteriak, "Aku akan menunjukkannya padamu. Aku akan menunjukkannya padamu." Dia melepaskan pakaiannya sendiri, dengan ekspresi seperti orang yang tidak bersalah. Seolah-olah rumah sakit terlarang atau apa itu sama sekali tidak ada hubungan dengannya, hanya saja saat dia melepaskan setengah bagian kancing pakaiannya, pusat perhatian semua orang berada pada gerakan Zhang Liyue melepaskan kancing. Tiba-tiba, Zhang Liyue langsung terbang dan satu tangan langsung menerkam leher Leng Qianqiu, dan ketika dia membalikkan telapak tangannya, dari telapak tangannya muncul cahaya dan ada sebuah pisau bedah yang tersembunyi di dalam. Gerakannya sangat tepat dan tertuju pada nyawa Leng Qianqiu. Di dalam keadaan seperti ini, orang biasa pasti akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Sayangnya dia bertemu dengan Leng Qianqiu yang sudah terbiasa dengan pertarungan seni bela diri. Dalam waktu yang begitu cepat, Leng Qianqiu langsung meraih tangan Zhang Liyue dan hanya terdengar suatu cekrek. Wajah Zhang Liyue pun langsung terlihat kesakitan.
namun dia tidak berteriak seperti sebelumnya, melainkan sama sekali tidak mengeluarkan suara. Bukan karena Zhang Liyue menahan, namun karena tangan Leng Qianqiu yang satunya lagi sudah menahan di atas mulut Zhang Liyue. Gumpalan tangannya sangat besar dan membuat Zhang Liyue sama sekali tidak sanggup berteriak. Mulutnya dalam seketika robek dan penuh dengan darah. Kedua perawat yang menangani Leng Chunyu sangat ketakutan dan bingung. Pukulan yang begitu kuat. Saat ini karakter asli Leng Qianqiu akhirnya terungkap. Dia sama sekali tidak kalah dari keempat utusan pemujaan terhadap rembulan. Simple, kasar, adalah penafsiran terbaik terhadap Leng Qianqiu. Seluruh wajah Zhang Liyue penuh dengan luka, dalam seketika ditaklukkan, lalu ditarik kerah baju bagian belakangnya oleh Leng Qianqiu, seperti seekor bebek yang dilempar ke lantai. Srek, Leng Qianqiu langsung merobek pakaian Zhang Liyue. Di bagian dada Zhang Liyue muncul sebuah tato bunga sakura. Apalagi yang bisa kamu katakan? Leng Qianqiu menatap Zhang Liyue, wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi. Aku juga tahu tentang rumah sakit terlarang. Kamu sebagai orang Huaxia malah bersedia mengobarkan diri demi rumah sakit terlarang dan menjadi anjing mereka. Kalian, bawa Zhang Liyue pergi, interogasi dan sekalian obati dia. Dua bawahan Leng Qianqiu menghampiri dan langsung menyeret Zhang Liyue keluar. Saat ini mulut Zhang Liyue terus bergerak, ingin bunuh diri, namun giginya sudah patah. Obat kimia yang disembunyikan di dalam sudah tidak tahu terbang kemana. Dia hanya bisa menatap Qin Lang dengan penuh dendam. Qin Lang tersenyum, selamat tinggal. Setelah berkata dia pun melambaikan tangan. Paman Leng, organisasi seperti apa rumah sakit terlarang itu? Aku pernah mendengarnya, tapi tidak mengetahuinya dengan jelas. Zhong Yu menghampiri, sambil membersihkan ruangan, sambil bertanya. Rumah sakit terlarang adalah sebuah organisasi di Tokyo. Dari luar terlihat menyelamatkan orang, namun sebenarnya mereka tidak jarang melakukan pembunuhan dan mereka telah diam-diam menyusup ke Huaxia. Leng Qianqiu mengatakannya dengan singkat. Rumah sakit terlarang mengutus seorang Zhang Liyue padaku. Kelihatannya mereka menempatkan mata-mata di sisiku. Organisasi ini dibina dengan serius oleh Tokyo. Ambisinya sangat besar. Tujuan akhir mereka adalah menghancurkan kedokteran Tiongkok dan merebut posisi tertinggi dunia kedokteran Huaxia. Selain itu juga ingin mengubah kualitas fisik orang-orang Tokyo dengan mencuri esensi peradaban Huaxia. Ini adalah sebuah rencana besar. Bab 488. Pemakaman misterius. Jika rumah sakit terlarang mengambil hak bicara ilmu kedokteran Huaxia, maka mereka bisa mendapatkan banyak uang, juga bisa mengambil banyak gen orang Huaxia kita dan menganalisisnya. Setelah Huaxia dan Tokyo memiliki konflik, maka peran rumah sakit terlarang akan sangat jelas. Mereka akan menciptakan obat untuk gen Huaxia yang akan merusak fisik orang Huaxia. Di saat itu seluruh Huaxia akan sial. Dan dari luar, ini terlihat seperti organisasi medis mulia yang sedang menyelamatkan orang. Mereka datang untuk mendekati kita, namun jika terjadi masalah, mereka akan menunjukkan wujud asli dan menusuk pisau dari belakang. Setelah Leng Qianqiu mengatakan ini, semua orang pun terkejut. Lawan benar-benar berbahaya. Memang harus berhati-hati. Pukulan Leng Qianqiu sangat kasar. Namun pemikirannya tidaklah sederhana. Orang yang bisa mengetahui niat jahat lawan, bisa dikatakan adalah orang yang berani dan memiliki strategi, bukanlah peseni bela diri yang hanya bisa berkelahi. Namun dari berbagai pertimbangan, sebelum ada bukti, kita tidak bisa melakukan apapun pada organisasi medis yang diakui secara internasional. Operasi rumah sakit terlarang dilakukan dengan sangat rahasia, kita hanya bisa diam-diam menunggu kesempatan. Leng Qianqiu lanjut berkata, oleh karena itu, sekarang mereka sangat merajalela dan membawa serangkaian bahaya tersembunyi untuk Huaxia, hanya saja mereka tiba-tiba tertuju padaku, tidak tahu ada maksud apa, hal ini. Aku masih tidak mengerti, hanya diselidiki. Dulu, Tuan Leng, sebenarnya tidak perlu diselidiki, aku sudah bisa menebaknya. Saat ini Qin Lang menyela. Oh, Leng Qianqiu tertegun.
Benar, sekarang rumah sakit terlarang sudah tertuju padamu. Tujuannya adalah mengontrolmu melalui mengontrol Leng Chunyu. Lebih tepatnya, mereka ingin menggunakanmu sebagai pion mereka dan putrimu adalah cara mereka mengontrolmu. Hidup atau matinya Leng Chunyu berada di tangan mereka. Jika kamu mendengar arahan Leng Chunyu, maka nyawa Chunyu akan terselamatkan. Lalu, mereka akan memberikan obat rahasia rumah sakit terlarang. Saat itu kamu mungkin akan benar-benar terseret. Qin Lang berkata. Leng Qianqiu memikirkannya sesuai pemikiran Qin Lang. Setelah itu tatapannya terlihat yakin dan berkata, serigala berbulu domba. Ngomong-ngomong, Tuan Qin Lang, barusan kamu mengatakan bisa menyadarkan putriku, apakah itu benar? Sambil berkata tatapan Leng Qianqiu menjadi semangat. Qin Lang menganggukkan kepala. Tentu saja, hanya saja aku perlu menyelidiki ada perbedaan apa dari makam yang dilewati Chunyu setengah tahun yang lalu. Selain itu juga harus memberitahukan padaku lokasi spesifik makam itu. Tatapan Leng Qianqiu terlihat tidak mengerti. Lokasi spesifiknya, perbedaannya dengan makam lain. Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan penyakit Chunyu? Qin Lang juga tidak menutupinya dari Leng Qianqiu, tersenyum dan berkata, sebenarnya Leng Chunyu sama sekali tidak ada penyakit, dia hanya diganggu oleh energi negatif, sehingga mempengaruhi kerja organ tubuhnya. Oh, maksudmu, Tuan Qin Lang, tolong katakan dengan jelas. Leng Qianqiu buru-buru berkata, semakin mendengar dia semakin tidak mengerti. Energi negatif makam itu terlalu kuat dan fisik Leng Chunyu sangat sensitif. Oleh karena itu setelah melewati makam itu, rohnya menjadi tidak lengkap. Ada satu roh yang tertinggal di sana. Roh manusia awalnya sangat lengkap dan setiap bagian bertanggung jawab atas bagian tubuh tertentu, sedangkan roh yang hilang dari Leng Chunyu ini kebetulan bertanggung jawab atas kemampuan analisisnya. Jika kehilangan kemampuan analisis, manusia akan menjadi bodoh, bahkan bisa menjadi seperti manusia lumpuh. Energi negatif makam itu yang menyedot roh Chunyu. Qin Lang terlihat santai dan menceritakan keseluruhan cerita ini, namun Leng Qianqiu tetap tidak begitu mengerti. Apakah ini benar? Rasanya sangat konyol. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini. Sekarang Zhang Liyue sudah dibawa pergi. Leng Qianqiu mulai meragukan Qin Lang. Apakah ini cerita hantu? Sudah zaman apa ini? Teori nenek moyang juga sudah seharusnya dikaji ulang untuk melihat kebenarannya, kan? Leng Qianqiu menggunakan pukulan biasanya dan ingin memukul Qin Lang hingga terbang keluar. Zhong Yu yang ada di samping pun tertawa sambil berkata, Paman Leng, Qin Lang mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah bukankah akan diketahui setelah melihat ke pemakaman? Biarkan kenyataan yang berbicara saja, benarkan? Zhong Yu tentu sangat percaya dengan Qin Lang. Qin Lang berkata seperti itu, maka itu sudah pasti. Leng Qianqiu adalah orang yang bergerak dengan cepat dan tidak berbasa-basi. Mendengar Zhong Yu berkata seperti ini, dia langsung memalingkan kepala dan berteriak, segera siapkan mobil. Saat ini langit sudah mulai terang. Zhong Yu, Qin Lang dan Leng Qianqiu duduk di sebuah mobil Cadillac yang berjalan dengan cepat menuju ke sebuah tempat di Jiangbei. Para penjaga membawa mobil lain yang membawa jalan di depan. Leng Chunyu berbaring di mobil ambulan belakang dan mengikuti Cadillac. Jiangbei tidak jauh dari kota Yan. Kira jam 8 pagi, mobil sudah sampai di makam itu. Setelah turun dari mobil, Qin Lang langsung merasakan sebuah aura negatif yang sangat kuat dari pemakaman dan dahi Leng Chunyu dipenuhi oleh aura negatif ini. Dia segera memberikan mantra pada semua orang, kecuali dirinya dan Leng Qianqiu. Leng Qianqiu pun heran dan berkata, Tuan Qin Lang, apa yang lakukan barusan? Kenapa kamu tidak memberikan mantra padaku? Energi positif di tubuhmu sangatlah kuat, adalah jenis yang membara. Energi negatif sama sekali tidak berani mendekatimu. Oleh karena itu kita berdua tidak perlu berjaga-jaga. Qin Lang berkata. Leng Qianqiu tidak mengerti. Qin Lang dengan yakin memasuki pemakaman, hanya melihat makam di sini sudah tua,
Semuanya penuh dengan tanah tua dan juga ditumbuhi rerumputan, juga ada banyak lubang yang dibuat oleh berbagai macam binatang. Dia berkeliling, tiba-tiba menunjuk makam yang tertutup rapat di tengah itu dan berkata, "Gali bagian ini." Orang yang dibawa olehnya dan Leng Qianqiu pun tertegun, "Gali? Maksudmu menggali kuburan? Makam orang lain?" Wajah Leng Qianqiu menggelap. Mereka sudah berlari selama beberapa jam dan langsung menggali kuburan. Qin Lang menganggukkan kepala. Ekspresinya terlihat yakin. Melihat ekspresi ini, Leng Qianqiu pun melambaikan tangan, "Kalian kemari, gali." Sama sekali tidak ragu, bawahannya datang dan langsung bertindak. Dengan cepat pemakaman itu sudah digali. Sejujurnya, saat bawahannya mengali kuburan, Leng Qianqiu dan yang lainnya juga tiba-tiba menyadari bahwa pemakaman ini berbeda dengan pemakaman lain. Tanah penyegelnya tidak bulat, juga tidak berbentuk persegi panjang seperti pemakaman orang pada umumnya, melainkan berbentuk segi enam yang aneh. Memang berbeda dengan pemakaman Huaxia. Semua orang mengira makam itu pasti makam tua dan pasti bukan makam baru, namun setelah selesai digali semua orang tercengang, peti itu sangat baru. Sama sekali tidak ada kerusakan. Setelah membuka peti, terlihat pemandangan di dalam. Semua orang semakin terkejut, sangat aneh. Di dalam sama sekali tidak ada tulang, hanya terlihat tulisan aneh dan tidak ada yang mengerti dengan tulisan yang ada di atas peti itu. Apa itu? Zhong Yu terkejut, tidak ingin melihat lagi. Dia pun berjalan balik ke mobil. Bab 489. Katak yang galak. Yang lainnya juga mulai merinding, ada yang bahkan merasa mual. Hanya terlihat seekor katak sangat besar di bagian bawah peti, sekujur tubuh dipenuhi dengan benjolan-benjolan. Selain itu kadang-kadang juga muncul cairan putih. Seluruh tubuh katak ini berwarna abu-abu. Jika terkena tanah maka akan menyatu dengan tanah. Tubuhnya sangat besar, kira-kira sebesar sebuah topi. Melihat orang-orang melihatnya, mulutnya bergerak ke atas dan bawah, sepertinya sama sekali tidak merasa takut, matanya menonjol dan terlihat galak. "Kamu galak sekali." Leng Qianqiu tiba emosi, dia lalu mengeluarkan sebuah pedang dan ingin membunuh katak besar ini. "Jangan bergerak, katak ini ada gunanya," Qin Lang berkata, "hanya melihat." Qin Lang memakai sarung tangan. Tangannya sangat cepat dan langsung menangkap katak itu, sedangkan katak itu mengeluarkan cairan putih dari benjolan di punggungnya. Tangan Leng Qianqiu yang ada di samping tidak sempat menahan dan wajahnya terkena cairan itu. Dalam seketika dia langsung berteriak kesakitan dan berlutut di lantai. "Kalian semua, semuanya menjauh, katak ini beracun." Qin Lang berteriak, "Orang yang terkena cairan di wajah segera bersihkan dengan air bersih, terus bersihkan dan jangan berhenti, ingat jangan digaruk." Qin Lang mengatakan ucapan ini sambil berlari. Di perjalanan katak ini terus mengeluarkan cairan beracun, namun tidak ada setetes pun yang mengenai tubuh Qin Lang. Dari awal Qin Lang sudah diam-diam mengeluarkan tenaga dalam dan membuat lingkaran transparan di sekeliling tubuhnya. Cairan beracun sama sekali tidak bisa mengenai tubuhnya. Urebek, suara katak sangat keras, bahkan berjarak beberapa meter juga masih terdengar. Qin Lang berjalan cepat ke atas ambulan, satu tangan menangkap katak, satu tangan membuka mulut Leng Chunyu. Begitu katak itu muntah, terlihat jelas ada sebuah nafas yang masuk ke dalam mulut Leng Chunyu. Setelah seluruh nafas dikeluarkan, Qin Lang melompat turun dari ambulan, lalu melempar katak ini ke arah langit. Katak yang beratnya sekitar belasan kek ini terbanting ke lantai dan mati hidup-hidup. Semua orang mengelilingi Qin Lang dan sangat terkejut melihat hal ini. Qin Lang, bagaimanapun itu adalah sebuah nyawa, sudah tumbuh begitu besar. Tidaklah mudah. Zhong Yu berkata, "Ini bukan katak biasa, makanannya bukan cacing, melainkan roh manusia. Sepertinya usianya sudah tua, pasti sudah membahayakan banyak orang tidak bersalah yang melewati tempat ini. Kematiannya juga sudah terlambat." Qin Lang menjelaskan. "Menelan roh untuk bertahan hidup. Jebakan siapa ini? Aku lihat petinya masih baru."
Leng Qianqiu dengan terkejut berkata, "Bukan, sepertinya adalah makam palsu yang dibuat oleh penyihir di zaman dahulu kala. Di atas peti dilapisi bahan pengawet khusus. Demi menghisap roh orang, penyihir itu menaruh katak di dalam makam dan akhirnya setelah penyihir itu mati, katak pun tertinggal di sini dan menjadi sumber bahaya. Semua orang akhirnya mengerti. Panggil pemuda yang terluka itu, aku akan mengobatinya," Qin Lang berkata. Pagi hari saat Qin Lang menyembuhkan Leng Chunyu di yayasan pengobatan rumah sakit Yanjing, ada seorang pasien yang juga sangat parah. Sampah. Semuanya sampah. Seorang pemuda berteriak di ruangan pasien nomor 8, "Menghabiskan begitu banyak uang untuk menghidupi kalian, di saat yang begitu penting malah sedikit pun tidak berguna." Saat ini ruangan nomor 8 seperti lokasi kecelakaan, hampir tidak ada satupun barang yang utuh, semuanya sudah dibanting pemuda ini hingga hancur. Pimpinan Long Yayasan Pengobatan ditendang oleh pemuda ini dan langsung bergelinding kesakitan di lantai. Para pengawal dan staf media hanya menundukkan kepala dan tetap diam, karena takut akan dijadikan tumbal emosi pemuda. Setelah ancaman itu, pemuda yang marah buru-buru datang ke ruangan. Hanya terlihat pasien yang ada di atas ranjang adalah seorang gadis, matanya tertutup rapat, bibirnya kering dan wajahnya terlihat menderita. Pemuda tadi itu sudah mengundang seluruh ahli medis terhebat di dunia, Amerika Utara, Eropa Barat dan dokter terkenal di Huaxia. Totalnya ada 20-an orang yang datang ke ruangan nomor 8 untuk memeriksa gadis ini. Akhirnya malah mengatakan tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa menenangkan keluarga. Katanya gadis ini keracunan, racun ini sudah memasuki ke-5 organnya, tidak bisa dikeluarkan lagi. Tidak hanya 20-an tim medis ini, sebelum ini, total sudah ada 5 tim ahli yang datang memeriksa gadis ini, masing-masing sudah menghabiskan biaya sebesar 50 juta. Akhirnya semuanya sia-sia. Gadis ini hanya bisa bertahan hidup dengan sebuah obat-obatan aneh. Obat ini dibuat di zaman dahulu, walaupun bisa mempertahankan hidupnya. Namun menurut pimpinan Long, efek dari obat ini sangatlah besar, setara dengan meminum racun untuk menghilangkan rasa haus. Hanya bisa dikonsumsi dengan hati-hati, perlahan. Pil penghubung nyawa Qian Kun juga sudah tidak berguna lagi. Hanya tersisa nafas terakhir gadis ini saja, di ambang kematian. Kata ini sangat cocok dengan keadaan sekarang. Cepat cari lagi, cari tim medis lain. Tidak peduli berapa besar biayanya, tetap harus menyelamatkan kakakku. Pemuda itu menginjak dengan kuat dan melihat ke arah pimpinan Long. Jika dia mati, maka kamu juga harus ikut mati. Tuan Meng, seluruh dokter di dunia yang ahli tentang racun sudah diundang kemari. Sekarang bisa dikatakan jika seluruh dunia kedokteran sudah mengetahui kondisi Nona. Tapi, pimpinan Long menundukkan kepala berkata, banyak sekali dokter terkenal juga tidak berdaya. Sekarang dokter lain sama sekali tidak berani datang lagi. Hanya Tian Xiang dari kamar dagang Ski Eagle yang bersedia membantu Tuan Meng, Ketua Liu yang menyetujuinya secara langsung, bahwa dia akan mengundang ahli Tokyo rumah sakit terlarang datang ke Huaxia untuk mengobatinya. Mereka pasti akan segera datang. Rumah sakit terlarang sangat ahli dalam masalah racun. Aku percaya mereka pasti bisa menyelamatkan Nona Meng. Pimpinan Long begitu menghormati Tuan Meng, karena identitas asli Meng. Ming Ming adalah putra Meng Yaodong. Meng Lili, putri Meng Yaodong. Keracunan, ini adalah masalah besar di dunia kedokteran. Meng Yaodong, Direktur Departemen Medis, yang mengelola seluruh dokter yang bertugas di Huaxia. Sampah, setiap tahun memberikan begitu banyak uang untuk kalian dan kemampuan kalian hanya seperti ini. Meng Ming Ming langsung menamparkan pimpinan Long, kamu bilang orang rumah sakit terlarang akan datang, kapan mereka datang? Kenapa aku tidak melihatnya? Menunda penyembuhan penyakit, kakakku, aku janji akan membunuhmu. Meng Ming Ming berteriak. Pimpinan Long diangkat oleh ayahnya, namun di matanya hanyalah seekor anjing. Pimpinan Long menutup wajah dan tidak berani mengatakan apapun dalam hati.
Terus bergumam Meng Lili, kamu jangan mati. Ya, atau nasibnya pasti akan sangat sengsara. Siapa sangka Meng Lili yang ada di ranjang tiba-tiba berteriak, siapa? Siapa kamu? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Suaranya terdengar penuh rasa takut, sepertinya sedang mengigau. Meng Mingming menghampiri dan menghiburnya, kakak, kakak, sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Meng Lili berbaring di pelukan Meng Mingming, sepertinya sudah lebih sadar. Mingming, cepat utus orang untuk menyuntikku agar mati dengan tenang. Kebetulan aku masih sadar, aku sudah tidak tahan, sangat menyakitkan. Semenjak Meng Lili keracunan, racun terus meronta di dalam tubuhnya, tidak hanya membuat pikiran Meng Lili kacau. Semua orang tubuhnya juga sangat sakit. Robek, seperti sedang disiksa. Bab 490. Hiroji muncul. Cepat, cepat selamatkan kakakku. Meng Mingming memalingkan kepala dan berteriak pada pimpinan Long. Kakakku tidak boleh mati begitu saja. Pimpinan Long sambil bergelinding dan merangkak di lantai, memanggil dokter dan perawat. Semua orang buru-buru memberikan suntikan dan obat pada Meng Lili. Obat yang dimakan tetap adalah pil penyambung nyawa Kiao Kun yang dibuat di zaman dulu itu. Setelah 20 menit berlalu, emosi Meng Lili mulai stabil, rasa sakit di tubuhnya juga sudah mulai berkurang hingga batas tertentu, hanya saja, aura negatif di wajahnya semakin jelas. Kakak, kamu tidak boleh mati, aku pasti akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meng Mingming berkata, dia menggenggam tangan Meng Lili, dengan emosional berkata, kita pasti akan ada harapan. Kamar dagang Sky Eagle akan memperkenalkan orang rumah sakit terlarang kemari. Rumah sakit terlarang adalah tim medis yang paling hebat di Tokyo. Mereka pasti akan menyembuhkanmu. Oleh karena itu, kakak kamu harus bertahan. Bersabar dulu, sabar, tidak bisa mempermainkan mereka. Aku juga akan melaporkannya pada ayah dan mengundang satu persatu orang tua yang kita kurung keluar. Pasti bisa menyelamatkanmu. Waktu kecil, orang tua Meng Mingming dan Meng Lili sering bekerja dan tidak ada waktu menemani mereka. Oleh karena itu waktu mereka berdualah yang paling lama. Kakaknya menjaga adiknya seperti seorang ibu. Oleh karena itu Meng Mingming tidak bisa kehilangan Meng Lili. Dan ada satu hal yang sangat penting, Meng Lili adalah direktur PT Bes Biotek. Dia yang bertanggung jawab atas salah satu pasar produk kesehatan terbesar di Huaxia. Kekayaannya berlimpah, adalah pilar terkuat Meng Mingming. Oleh karena itu Meng Mingming tidak boleh kehilangan pilar kuat ini. Jika Meng Lili mati, maka akan ada banyak perubahan di keluarga Meng. Oleh karena itu ayahnya Meng Yaodong juga sangat gelisah. Takut jika Meng Lili akan mati. Bisa dikatakan bahwa sekarang Meng Lili sangat penting, sangat-sangat penting. Atau Meng Yaodong yang selalu rendah diri juga tidak akan menggerahkan begitu banyak orang. Saat ini Meng Lili dengan susah payah menarik nafas dan perlahan berkata, Qinlang. Qinlang. Meng Mingming tertegun, kakak, siapa dia? Siapa Qinlang? Di mana aku bisa menemuinya? Dia mengira kakaknya teringat dengan kekasihnya, mungkin adalah kekasih rahasia. Intinya belakangan ini kakaknya selalu asal berbicara, Qinlang, cari Qinlang. Meng Lili tidak menjawab pertanyaan Meng Mingming, melainkan terus memanggil sebuah nama, namun Meng Mingming malah mengira adalah kekasih. Pimpinan Long dan yang lainnya mendengar di samping, dalam hati berpikir, apakah roh Meng Lili sudah keluar dari tubuhnya? Kalau begitu maka kehidupan mereka semua juga sudah berakhir, kalau tidak dia juga tidak akan terus memanggil kekasih-kekasih. Apakah ini adalah panggilan romantis mereka berdua? Beberapa perawat pun meneteskan air mata. Mungkin ini adalah sebuah kisah cinta yang sangat indah. Pimpinan Long berpikir dalam hati, jika kekasih rahasianya ini bisa mengunjungi Meng Lili, mungkin kondisinya akan sedikit membaik. Emosinya sangatlah penting, dan Meng Mingming juga berpikir seperti ini. Siapa kekasih sialan ini, kakaknya? Sudah seperti ini, kenapa sekalipun tidak datang menemuinya? Pantas mati setelah menemukannya. Jika kakak masih tidak
Membaik, suatu hari nanti pasti harus membunuh pria brengsek ini. Saat dia sedang berpikir, pintu terbuka. Masuk beberapa orang, semuanya memakai jas, rambutnya kilat dan bersinar. Wajah orang yang memimpin memiliki janggut, tapi janggutnya terawat rapi, kepalanya besar. Tatapan matanya terlihat kejam, namun dengan hormat berkata, "Tuan Meng, aku adalah Wu Yong, pimpinan kamar dagang Sky Eagle. Aku sudah membawa Tuan Hiroji Hashimoto kemari." Meng Mingming tidak terlihat menyambut. Ada banyak organisasi seperti ini, tidak pantas untuk membuatnya tertarik, dan orang Tokyo yang dibawa kemari, tingginya sekitar 167 cm, pendek, tatapannya sangat lembut, namun wajahnya seperti pai besar, di wajahnya ada banyak bintik-bintik, membuat orang merasa sangat kotor, seperti makhluk mengerikan yang ada di selokan. Oleh karena itu Meng Mingming merasa, kamar dagang Sky Eagle ini sepertinya tidak begitu terpercaya seperti yang dikatakan pimpinan Long. Namun, setelah beberapa orang ini masuk, suhu di dalam ruangan tiba-tiba mengalami sebuah perubahan. Ada sebuah aroma lembab dan juga sedikit dingin. Pimpinan Long malah buru-buru menyapa Wu Yong, kelihatannya sangat ketakutan. Faktanya dibandingkan dengan Meng Mingming, pimpinan Long lebih mengerti tentang kamar dagang Sky Eagle dan rumah sakit terlarang. Pimpinan Long juga sering pergi ke pasar pesiar Yunding Hao itu. Hiroji Hashimoto adalah teman dekat perkumpulan Sky Eagle, juga merupakan dokter tingkat 3 rumah sakit terlarang. Di Tokyo hanya orang dengan harta di atas 50 miliar US dollar yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengobatan mereka. Dia sudah meneliti ilmu racun selama 30 tahun, juga berasal dari keluarga kedokteran. Mengetahui Direktur Meng Lili keracunan, dia langsung bergegas kemari dengan pesawat khusus. Wu Yong menjelaskan pada Meng Mingming. Saat ini, Hiroji Hashimoto menghampiri Meng Mingming lalu mengulurkan tangan hitam dan berbulunya sambil tersenyum. Berkata, "Halo, Tuan Meng." "Ah, Tuan Hiroji ya, halo, jika kamu sudah datang, jangan katakan yang lain lagi." Meng Mingming menjabat tangan Hiroji dan menggoyangnya dengan pelan. Lalu langsung menuju ke topik, "Kondisi kakakku sangat kritis, coba kamu pergi lihat apakah bisa mengatasi racunnya. Jika kamu bisa membantuku menyelamatkan kakakku, uang tentu bukanlah masalah. Berapa banyak uang yang kamu inginkan aku akan berusaha untuk memberikannya padamu." "Hehehe, Tuan Meng benar-benar apa adanya, aku suka, Pak." "Sekarang uang terhadapku juga bukanlah masalah, aku tidak akan asal membuka harga." Hiroji Hashimoto berkata sambil tersenyum dan terlihat mempermainkan. "Oh, baiklah, aku kagum dengan Tuan yang memperlakukan uang seperti kotoran. Kita juga bisa berteman, asalkan kamu menyelamatkan kakakku. Aku akan menyetujui satu permintaanmu, asalkan aku sanggup melakukannya." Meng Mingming kembali memberikan satu kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan ini lebih berharga daripada kesepakatan tadi, karena keluarga Meng sangat berkuasa di dunia kedokteran. Hal yang dijanjikan padanya pasti sangat luar biasa, seperti janji seorang dewa padamu. Dia bisa mengabulkan satu permintaanmu. Janji seperti ini, hebat tidak? Tuan Hiroji tersenyum, tidak mengatakan bisa, juga tidak mengatakan tidak bisa dan segera berjalan ke arah Meng Lili. "Aku mohon, Tuan Hiroji." Di dalam mata Meng Mingming terlihat secerkah harapan. "Tenang saja, masalah Tuan Meng, aku Hiroji pasti akan berusaha sekuat tenaga." Hiroji melihat Meng Lili sambil berkata. Hanya saja senyumannya sedikit aneh. Hiroji memeriksa Meng Lili selama 3 menit, lalu memasukkan tangannya ke dalam lengannya, berkata, "Racun di dalam tubuh Direktur Meng sangat aneh, sangat rumit, tidak mudah bagi dokter di dunia ini untuk mengatasinya, bahkan, sebagian besar dokter juga tidak pernah melihat racun ini." Sambil berkata dia pun mendesah, "Selain itu racun yang ada di dalam tubuh Direktur Meng sudah menyebar, walaupun mungkin menggunakan sejenis pil bisa melindungi jantungnya, namun organ lainnya sudah diserang racun. Pasien sudah dalam keadaan berbahaya, sudah berada di ambang kematian." Kelopak mata Meng Mingming melompat, sesuai dengan yang dikatakan
Tuan Hiroji, jadi apa yang bisa dilakukan? Apakah hanya menunggu mati? Dokter Tokyo ini memang lumayan hebat, bisa menjelaskan kondisi kakak dengan benar. Itu berarti dia memang memiliki keterampilan medis.